Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Nahrul Hayat yang dirahmati Allah, setiap hari kita hidup dalam arus waktu yang terus bergerak. Ia tak pernah berhenti, tak bisa diulang, dan tak akan kembali. Waktu terus berlalu, membawa kita semakin dekat kepada satu titik pasti, kematian. Namun sadarkah kita bahwa waktu sejatinya adalah amanah dari Allah? Ia bukan sekadar angka di jam tangan, bukan sekadar tanggal di kalender. Ia adalah ruang kehidupan yang disediakan oleh Sang Pencipta untuk manusia bertumbuh, memperbaiki diri, dan mendekat kepadanya. Kehidupan manusia di dunia ini adalah perjalanan pulang menuju asal mula, menuju Tuhan. Maka, bekal terbaik dalam perjalanan ini adalah kesadaran mengenal siapa diri kita sebenarnya. Bukan sekadar identitas lahiriah seperti nama, profesi, atau status sosial, tetapi sebagai makhluk yang diberi akal, hati, dan kehendak untuk hidup dengan tujuan yang tinggi. Manusia yang tidak mengenal dirinya akan kehilangan arah. Sebaliknya, mereka yang sadar siapa dirinya akan tahu bagaimana menggunakan waktu dan hidupnya dengan benar. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, kesehatan dan waktu luang. Ni'matani maghbunun fahima katsirun minan nas, asyihah wal farah." Betapa banyak orang menyesal ketika dua nikmat ini telah hilang. Jangan tunggu sempit baru ingat waktu. Jangan tunggu sakit baru ingat ibadah. Jangan tunggu tua baru ingin berubah. Dan jangan tunggu ajal ketika semua telah terlambat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu." 5 hal ini adalah pengingat bahwa hidup penuh dinamika, tak ada yang kekal. Maka waktu bukan sekadar kesempatan, tapi juga ujian. Dalam surah Al-Ashr, Allah berfirman, "Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran." Al-Ashr ayat 1-3. Ayat ini bukan hanya peringatan tetapi kesimpulan kehidupan bahwa seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang mampu mengisi waktunya dengan iman, amal, dan nilai-nilai kebajikan. Waktu juga menjadi parameter keimanan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 112-111, Allah menegaskan, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja." Kalau kamu mengetahui, ini menunjukkan bahwa umur manusia sangat singkat. Tapi sayangnya, manusia kerap merasa seolah waktu miliknya sendiri. Padahal, waktu adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Surah Al-Hadid ayat 20 kembali memperingatkan, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan." Jika kita tidak sadar akan ini, maka waktu akan habis dalam fata morgana dunia. Padahal dunia hanya tempat singgah, seperti musafir yang berteduh sejenak lalu melanjutkan perjalanannya. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, untuk apa ia habiskan." Waktu bukan hanya media aktivitas, tapi juga ukuran pertanggungjawaban. Mari kita jadikan waktu sebagai ladang amal, isi dengan kebaikan, isi dengan makna. Karena waktu tidak pernah kembali, dan jika kita tidak belajar darinya, maka waktu akan
berlalu, meninggalkan kita dalam penyesalan. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah untuk menjadi hamba yang bijak dalam mengelola waktu, menjadikan waktu sebagai wasilah menuju keridaan-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.